Pernahkah kalian mendengar kredit instan melalui pinjaman online? Kredit ini menjadi penyelamat atau justru jebakan? Sebelum Anda ketuk setuju, mari tonton video berikut ini. Aduh, udah nggak ada cara lain nih. Loh, Rahmat, kamu ngapain? Mau pinjam uang online, ya? Iya, Ces. Lagi butuh banget nih. Banyak banget yang nawarin lewat SMS sama iklan di aplikasi. Tapi aku bingung, mana yang aman, mana yang nyekek. Waduh, hati-hati loh, Mat. Sekarang banyak banget pinjaman online. Tapi, nggak semuanya legal. Kamu harus pastiin dulu itu terdaftar di OJK. Terus gimana cara bedainnya, Ces? Gini, kalau pinjol yang legal itu harus terdaftar dan punya izin resmi dari OJK. Biasanya mereka nggak pernah nawarin lewat SMS atau chat pribadi. Terus prosesnya juga jelas. Ada seleksi dulu, bunganya transparan, dan punya layanan pengaduan resmi. Alamat kantornya juga jelas, dan penagihnya punya sertifikat resmi dari AFPI. Oh iya, kalau kamu telat bayar lebih dari 90 hari, datanya bakal masuk daftar hitam. Jadi nggak bisa pinjam di platform lain. Dan satu lagi, pinjol legal cuma boleh minta izin akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Oh, gitu. Nah, terus, kalau yang ilegal tuh kayak gimana? Nah, kalau yang ilegal kebalikannya, Mat. Mereka nggak punya izin OJK, suka ngirim tawaran lewat SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman gampang banget, tapi bunganya nggak jelas. Alamat kantor juga nggak ada. Parahnya, mereka bisa minta akses ke semua data pribadi di HP kamu. Kalau kamu telat bayar, bisa aja mereka ngancem, neror, bahkan nyebar data pribadi. Itu udah masuk tindak pidana loh. Tahukah Anda bahwa pinjaman online memiliki payung hukum di Indonesia? Secara teknis, layanan pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Aturan ini mencakup prosedur perizinan, batas maksimum bunga dan biaya, serta yang terpenting, standar etika penagihan agar tidak terjadi praktik teror terhadap pengguna. Jadi, kalau pinjol legal tetap nagih pakai cara kasar, berarti mereka melanggar aturan POJK itu ya? Betul banget. OJK bisa kasih sanksi sampai cabut izinnya. Ngomong, Ces. Sering tuh pinjol ilegal ngancem nyebar foto atau data orang. Itu termasuk kriminal, kan? Iya, jelas. Itu masuk tindak pidana di UU ITE. Intimidasi dan ancaman melalui saluran elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dapat dikenakan pidana penjara dan atau denda. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45B, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Selain itu, penyebaran data atau foto pribadi yang bertujuan untuk memeras atau mencemarkan nama baik juga merupakan tindak pidana. Korban dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ancaman hukuman bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 67 Ayat 2, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, apa bedanya UU PDP sama UU ITE kalau kasusnya pinjol gini? Bedanya gini, Mat. UU ITE fokus ke tindakan kayak ancaman atau penyebaran yang ngerugiin orang. Sedangkan UU PDP fokus ke hak kita sebagai pemilik data. Pokoknya, pinjol wajib minta izin jelas kalau mau mengumpulin atau pakai data pribadi kamu. Berarti kalau ada pinjol yang tiba-tiba ngakses semua data pribadi gua tanpa izin, itu udah pasti ilegal ya? Yup, bener banget. Yang legal cuma boleh akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Jadi, inget ya, Mat, dan kalian juga yang nonton. Pertama, cek dulu legalitas pinjolnya di OJK. Kedua, kalau ada yang ngancem, langsung lapor polisi pakai dasar UU ITE. Ketiga, kalau data pribadi disalahgunakan, kita dilindungi sama UU PDP. Nah, pinter. Itu baru namanya warga yang cerdas finansial. Jangan takut melawan teror pinjol ilegal. Negara melindungi Anda. Jika Anda menjadi korban, laporkan ke pihak kepolisian. Bijaklah dalam meminjam, bijak dalam mengatur keuangan.
Waspada pinjaman online, cerdas finansial, pahami hukum.